Ketika sholat, kemudian kita kan kadang imam ada perintah untuk sawu sufufakum, untuk meluruskan dan merapatkan saf. Itu apa hukumnya, Ustadz? Hukumnya seperti apa bagi mereka yang melalaikan? Sawu sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurusnya saf itu min bagian tamam kesempurnaan sholat. Jadi orang yang tidak meluruskan saf, maka sholatnya tidak sempurna. Kita kalau mau buat rumah, rumah yang sempurna. Beli kendaraan, kendaraan sempurna. Makanan, makanan sempurna. Kenapa giliran sholat kita nggak penting? Padahal kita mau menghadap Allah membawa sholat. Maka sholatnya pun mesti yang sempurna. Maka imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum dia menghadap ke jamaah. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram kalau shaf pertama ini belum penuh. Dinding kanan, dinding kiri penuhkan. Ada orang di belakang, nah, maju ke depan, penuhkan dulu. Shaf yang kedua diawali dari belakang imam. Tegak satu orang, teruskan ke kanan, teruskan ke kiri. Nah, beginilah seterusnya belakang, terus shaf kedua, baru shaf ketiga. Tak boleh bolong-bolong, karena ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menghadap komandan, menghadap bupati, presiden, gubernur, menteri, begitu siapnya para tentara dan polisi? Kenapa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi menyuruh, ini bukan perintah atasan, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saddul qalal, tutup celah. Saddul furaj, tutup lubang celah. Maka kita disuruh, filosofinya tidak boleh ada celah kosong masuk setan. Semua segmen mesti kita isi, kalau tidak nanti diisi oleh setan. Idza ikhtalafat qulubukum. Kalau shaf kamu bengkok, maka hati kamu jadi bengkok. Jadi kaitan lurus shaf juga kaitannya ke hati kita. Ke hati kita, kebersamaan kita semuanya. Lalu kemudian wakana ahaduna yulziqu. Kata sahabat Nabi bercerita, wakana ahaduna yulziqu. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Qadamahu, menempelkan kakinya. Nabi tak ada menyuruh, tempel, tak ada. Ini sahabat yang melakukan. Wakana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang menempelkan kakinya ke kita, berarti dia bersemangat ingin rapat. Kalau kita tidak merasa terganggu, tak merasa nyaman, merasa tidak ada apa-apa, tidak terlalu sensitif, kita diam saja. Tapi kalau kita orangnya sensitif, geli, geser sedikit, maka kawan tadi pun juga mesti paham. Kalau mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, ada kaitnya, sehingga tak terasa. Tapi kalau kaki dengan kaki, karena kita tak pakai kaos kaki, tidak semua orang tahan. Ada yang tak tahan. Jadi kita saling paham-paham sajalah. Kalau dia kita rapat pepet sekali dia geser, jangan kita geser-geser lagi. Berkelahi kita gara-gara itu. Nah ini perkara-perkara sunnah. Tapi kalau tidak saling memahami, gurunya tak sama, bisa menjadi konflik, berkelahi. Padahal orang baru aja tobat, hatinya baru aja lembut, baru mau ke masjid, udah kelahi, udah dituduh perusak shop dan lain sebagainya. Bertahun-tahun kita berkelahi gara-gara shop ini. Yang satu mengatakan mesti menempel, yang satu mengatakan nggak apa-apa nggak nempel. Akhirnya datang COVID. 2 tahun tak menempel gara-gara takut kena COVID dan lain sebagainya. Sekarang sudah tak ada COVID, kita tetap rapat lagi insya Allah. Demikian.